Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 201612010053 dari Prodi Manajemen semester 4, mahasiswa Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Agility and Knowledge Management, strategi manajemen dalam pengembangan sumber daya manusia untuk memenuhi tugas manajemen strategi dengan dosen pengampun Ibu Epa Paujia SPD MSI. Langsung saja kita ke pembahasan materinya. Di sini ada Human as Capital dalam era Knowledge Economy. Nah, pengertian human capital mengacu pada seluruh sumber daya yang dimiliki dan dimanfaatkan secara utuh untuk eksistensi suatu organisasi. Nah, dalam era knowledge economy ini terjadi jauh melebihi yang dibutuhkan tiap individu. Hal itu disebabkan karena perkembangan sistem informasi dan telekomunikasi seperti via internet dan telepon seluler yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan derasnya informasi yang diterima. Lanjut, yaitu ada tacit knowledge dan explicit knowledge. Di sini ada tacit knowledge adalah ilmu yang dimiliki seseorang selama bertahun-tahun lewat pengalaman kerja, pendidikan, serta apa yang mereka baca dan pelajari. Dalam tacit knowledge ini sifatnya tersembunyi, ada dalam setiap diri individu. Sedangkan explicit knowledge adalah ilmu yang dituangkan dalam bentuk tulisan, video, standar operasional sehingga mudah dipelajari oleh orang lain. Lanjut, yaitu di sini ada berikut ini ada rangkuman pemikiran dari Van de Vender dan juga merangkum pendapat Josti yang mengidentifikasi perubahan pada era knowledge economy. Pentingnya kesinambungan hukum ekonomi digantikan oleh aspek knowledge dan informasi yang saat ini menjadi aset penting. Dalam pemahaman dan implementasi akan pentingnya sikap, peran, tanggung jawab, serta jenjang karir juga berubah. Konsep organisasi juga berubah, terus konsep produk berubah, dan konsep pelayanan produknya juga ikut berkembang. Van de Vender juga merangkum pendapat Duffy yang memprediksi perubahan dunia industri akibat adanya evolusi knowledge economy. Yang pertama, tidak ada konsep lifetime employment. Yang kedua, perputaran profesi. Yang ketiga, teknologi canggih. Yang keempat, kebutuhan peningkatan kompetisi. Dan yang kelima, tanggung jawab pekerja meningkat. Dan yang terakhir yaitu kompetisi global. Di sini ada contoh faktor penentu kesuksesan perusahaan menurut Seibi, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu pengolahan staf yang baik, dan yang kedua yaitu penggunaan teknologi yang canggih. Nah, di sini ada beberapa faktor penentu utama yang menentukan keberhasilan dan peningkatan produktivitas pada perusahaan. Yang pertama ada rekrutmen, selanjutnya ada support system, ada struktur organisasi, ada investasi, dan yang terakhir yaitu komputerisasi. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ada human capital dan knowledge economy atau knowledge management. Definisi human capital berkorelasi erat dengan knowledge based resource. Nah, sedangkan social capital merujuk pada kemampuan individu untuk menciptakan hubungan kerjasama yang efektif baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Di sini ada menurut Joseph Hara, knowledge management adalah proses pembelajaran yang efektif yang mengintegrasikan sistem eksplorasi, eksploitasi, dan sharing knowledge atau yang biasa disebut dengan tacit dan explicit, yang memanfaatkan sarana teknologi dan lingkungan budaya organisasi untuk mencapai target keberhasilan sebuah organisasi
serta peningkatan intelektual kapital organisasinya. Lanjut, di sini ada peta atau gambaran tentang hubungan antara Human Resource Management atau yang disingkat dengan HRM dan Knowledge Management. Dalam konteksnya yaitu ada peran, ada hubungan, ada fokus strategis, dan fokus pembelajaran. Nah, dalam pemahaman mengenai Human Resource Management merujuk pada pengertian seluruh organisasi, kebijaksanaan, peraturan, rencana, proses, dan prosedur yang digunakan suatu organisasi untuk meningkatkan, mengatur, dan mengembangkan sumber daya manusia. Nah, HRM juga berfokus pada strategi pengembangan human capital dan bagaimana menciptakan learning organisasinya melalui knowledge management. Untuk itu, untuk mengimplementasikan knowledge dibutuhkan kesiapan HRM yang tinggi. Di sini juga ada gambaran tentang the human resource wheel. Nah, pengimplementasian knowledge management dengan cara menciptakan budaya knowledge sharing juga merupakan salah satu peran divisi HRD. Selanjutnya yaitu ada faktor kesuksesan untuk menciptakan budaya knowledge sharing dalam organisasi. Yaitu ada proaktif, selanjutnya komunikatif, knowledge sharing, waktu, dan yang terakhir knowledge management. Lanjut, pembahasan berikutnya yaitu ada agility. Dalam kamus Now Webster Encyclopedia Edition, agile berarti nimble, quick in action and move on. Dengan kata lain, agile berarti gesit, lincah, dan tangkas. Sedangkan agility merujuk pada ketangkasan, kecerdasan, serta kelincahan seseorang, baik kelincahan fisik maupun kecerdasan intelektual. Agility adalah strategi perusahaan yang memberikan respon yang cepat terhadap perubahan bisnis yang amat radikal dan kompetitif. Nah, dengan kata lain, organisasi atau perusahaan mampu bertahan dan bersaing di era knowledge economy ini apabila perusahaan memiliki ketersediaan human capital yang memiliki kemampuan agility-nya yang tinggi. Lanjut yaitu learning organization. Organization learning adalah kemampuan sebuah organisasi untuk mampu menggali dan mengolah pengalaman melalui eksperimen, observasi, serta mampu menganalisis keberhasilan dan kegagalan untuk diterapkan dalam suatu sistem atau aplikasi baru yang membantu pencapaian yang lebih baik. Di sini juga saya ingin menggarisbawahi bahwa learning organization yang sukses itu diindikasi dengan adanya yang pertama, proses pembelajaran individu berjalan dengan baik. Yang kedua, proses knowledge sharing berjalan baik. Yang ketiga, karyawan dimotivasi dan didukung penuh. Yang terakhir yaitu organisasi berpandangan bahwa karyawan memiliki kontribusi penting terhadap kemajuan sebuah organisasi. Nah, di sini juga saya berpendapat ada 5 hal bahwa learning organization dapat berjalan dengan baik, yaitu ada system thinking, personal mastery, mental models, building shared vision, dan yang terakhir yaitu team learning. Agility knowledge worker. Agile knowledge worker adalah sebagai pekerja profesional yang berada dalam suatu lembaga, baik profit maupun non-profit, yang memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Eksistensi agile knowledge worker dalam organisasi sangat ditentukan dari awal, yakni sewaktu melakukan proses rekrutmen yang tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, selanjutnya yaitu kualitas agile worker juga ditentukan dengan adanya sistem pelatihan, pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Di sini juga Agile Worker berperan penting dalam terciptanya learning organization yang berkelanjutan dengan mendukung penuh proses knowledge sharing session baik tacit maupun explicit knowledge-nya. Lanjut ada Human Capital Readiness. Nah, ketersediaan Human Capital Readiness yang tinggi juga sejalan dengan general strategis objektif perusahaan yang akan dicapai. Antara lain komitmen untuk menjadi partner bisnis terbaik bagi seluruh pemangku kepentingannya dengan cara mengimplementasikan seluruh nilai luhur organisasi di setiap aktivitas bisnis dan kehidupan sehari-hari, dan kemudian berkomitmen untuk mencapai kualitas kinerja secara total dan menyeluruh di seluruh area tugasnya. Nah, dari materi yang Human Capital Readiness ini dirangkum ada beberapa rangkuman permasalahan dan alternatif solusinya. Di sini ada current situation dan intended situation. Di sini juga ada kebutuhan program pengembangan yang spesifik, terus kebutuhan peningkat keterampilan layanan pelanggan, peningkatan kebutuhan kemampuan komunikasi. Selanjutnya di situ ada implementasi IDV, peningkatan kompetisi di seluruh area, peningkatkan kualitas kepemimpinan. Nah, dari kedua permasalahan tersebut terdapat alternatif solusinya. Apa itu? Yang pertama ada pengembangan PMS atau Performance Management System. Yang kedua pengembangan kompetisi inti dan kurikulum inti. Dan yang terakhir yaitu pengembangan budaya asing. Cukup sekian materi yang saya paparkan. Mudah-mudahan materi yang saya paparkan tersebut dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.